siang semuanya. Jadi kami dari kelompok 10, saya Nisa Navalina, Saya Dika Marina Ulian. akan membahas bab 12 tentang teknologi informasi perusahaan dan manajemen global. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, TI menjadi kompeten kunci keberhasilan bisnis, bukan hanya sebagai digitalisasi, efisiensi, dan sumber daya. Materi ini akan menjelaskan bagaimana pengelolaan TI mendukung strategi bisnis global, tren terkini, serta tantangan yang akan dihadapi. Pertama, komponen utama pengelolaan TI. Jadi ada 3 komponen utama yang harus dikelola. Yang pertama ada pengembangan dan implementasi strategi bisnis atau TI, yaitu strategi ini dipimpin oleh CEO, CIO, dan manajer TI. Tujuannya untuk menyelaraskan TI dengan prioritas strategi perusahaan, contohnya menggunakan TI untuk mendukung transformasi digital atau meningkatkan efisiensi operasional. Contoh lain, perusahaan Toyota menggunakan TI untuk meningkatkan sistem logistik mereka sehingga lebih efisien dan hemat biaya. Kedua, pengelolaan infrastruktur TI. Infrastruktur meliputi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan jaringan telekomunikasi. Infrastruktur ini dipantau, dioperasikan, dan dipelihara dengan baik agar bisnis dapat berjalan tanpa hambatan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen organisasi TI. Struktur organisasi TI harus fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan strategi bisnis. Contohnya, perusahaan e-commerce seperti Amazon memiliki tim TI yang berfokus pada pengelolaan data pelanggan untuk mendukung pemasaran yang lebih personal. Bagian 2 mengenai strategi bisnis dan TI global. Strategi ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, pengembangan strategi. TI digunakan untuk menciptakan sistem bisnis informatif dan fokus pada pelanggan. Contohnya, integritas aplikasi rantai personal untuk mengatur proses penggunaan secara rutin. Yang kedua, arsitektur teknologi. Proses ini mencakup perencanaan cetak biru untuk mendukung aplikasi bisnis strategi. Contohnya, Google merancang platform cloud untuk mendukung pengelolaan besar data yang digunakan oleh bisnis global. Yang ketiga, platform teknologi, termasuk internet eksternal, dan sistem aplikasi perusahaan yang integritas. Infrastruktur ini bisa memungkinkan komunikasi pengelolaan data dan kolaborasi integritas data dengan mudah. Bagian ketiga yaitu tren pengelolaan TI. Yang pertama, outsourcing dan offshoring. Banyak perusahaan kini membudidayakan fungsi TI seperti pengembangan aplikasi dan manajemen basis data. Alasannya yaitu untuk efisiensi biaya, akses keahlian global, dan fokus pada bisnis. Yang kedua, product improvement. Membudidayakan sebagian besar staf TI mereka, tetapi tetap mempertahankan keahlian strategik di dalam perusahaan. Kedua, sentralisasi dan desentralisasi. Tren hybrid. Menggabungkan kontrol pusat untuk efisiensi sekaligus memberi unit bisnis fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan lokal. Contohnya, Advent Marshall menerapkan model sentralisasi IT untuk fungsi utama tapi tetap memberikan kebebasan bagi unit bisnis lokal dan inovasi. Bagian 4 mengenai tantangan global. Yang pertama, faktor budaya politik dan geoekonomi. Pengelolaan TI ini di tingkat global menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya kerja, regulasi pemerintah, hingga infrastruktur yang tidak merata. Contohnya, perusahaan yang ingin beroperasi di Eropa harus memenuhi standar perlindungan data GDPR. Kebutuhan pemimpin TI yang kompeten, CEO informasi yang harus mampu mengintegrasi teknologi dengan strategi bisnis. Yang kedua, kompetensi yang diperlukan meliputi kemampuan berpikir strategi, memahami nilai bisnis dan kepemimpinan. Yang ketiga, perencanaan suksesi. Penting untuk melatih generasi pemimpin TI berikut agar siap menghadapi tantangan masa depan. Contohnya, dan melatih pengganti CEO merata meliputi program mentoring dan pendidikan efektif. Nah, kesimpulan dari bab 12 ini yaitu teknologi informasi adalah pilar utama keberhasilan dari perusahaan global. Dengan pengelolaan yang tepat, dapat menjadi alat inovasi efisiensi dan penghubung di pasar global. Tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi, dan perkembangan teknologi yang tepat harus dihadapi dengan strategi yang matang dan kepemimpinan yang kuat. Jadi mari kita jadikan TI ini bukan hanya alat tetapi sebagai penggerak utama transformasi bisnis di era digital. Kasus ini akan membahas pentingnya peran Chief Information Officer dalam menghadapi tantangan perubahan teknologi yang cepat dan kebutuhan perencanaan suksesi jabatan tersebut. Banyak CIO generasi pertama mulai pensiun, yang menciptakan kekosongan kepemimpinan strategis di bidang teknologi informasi. Tantangan ini semakin kompleks dengan kekurangan tenaga kerja berkualitas di bidang TI, serta perbedaan ekspektasi antara generasi baby boomers dan Gen Y. Generasi baby boomers dikenal memiliki pengalaman dan keahlian teknisi yang mendalam.
sementara Geni lebih mengutamakan fleksibilitas karir dan kesempatan belajar. Ketidaksiapan untuk suksesi dapat menghambat perusahaan dalam menghadapi persaingan global yang semakin berbasis teknologi. Penyelesaian dari kasus ini menekankan pentingnya strategi pembangunan pemimpinan yang proaktif. Perusahaan seperti Hess Corporation mengadopsi langkah-langkah seperti pelatihan eksekutif melalui program unggulan seperti Harvard Business School, mentoring intensif, dan pemberian kesempatan kepada karyawan untuk terlibat dalam proyek strategis. Kolaborasi erat antara CIO dengan CEO juga diperlukan untuk menciptakan visi strategis yang menyelaraskan kebutuhan bisnis dan teknologi. Selain itu, perusahaan perlu merancang jalur karir yang mendukung perkembangan kompetensi strategis dan teknis, sehingga calon pemimpin dapat siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan keberlanjutan kepemimpinan dan menjaga daya saing dalam era digital. Sekian penjelasan dari Sistem Informasi Manajemen bab 12 yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.